metode Euclid ya, dengan metode Euclid. Nanti bisa Anda cari lah itunya, apa namanya, algoritmanya. Ya. Jadi seperti ini prosesnya. Poin yang paling penting adalah di sininya nih. Ya. Ada operasi sisa bagi atau dalam matematik adalah mod. Ya. Misalnya 5, kalau di C++ itu kan sisa bagi itu seperti ini ya. Misalnya kalau X sama dengan 5/2, itu otomatis akan diperoleh bahwa X-nya itu sama dengan 1. Jadi sisa baginya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini algoritmanya. Algoritma ini kemudian kita buat program seperti ini. Nah, di sini saya mencoba untuk bisa membedakan ya penggunaan dari using namespace std kemudian tanpa itu ya. Jadi kalau di sini ini dideklarasikan sebelum main ya, misalkan di sini include IO stream. Kalau di ini include input, output, stream ya. Ini adalah library standar ya, yang digunakan dalam C++. Nah, berikutnya adalah ini Anda sudah kenal ya, Anda sudah tahu lah ya. Sebelum itu sudah tahu. Kemudian di sini ada beberapa variabel. Ya, di sini ada M, N, kemudian R. M, N, kemudian R. Di sini semuanya mempunyai tipe integer. Jadi M dan N ini adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Kemudian R juga, sisa baginya tentu masuk dalam bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada std.2.2 cout gitu ya. Karena di sini tidak saya cantumkan using namespace std-nya di sini. Maka harus tulis di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita ingin mencari FEB dari 14 dan 8. Misalkan akan cari FEB dari 14 dan 8 atau faktor persekutuan terbesar. Nah, kira-kira seperti ini sesuai dengan algoritma yang sudah dibuat ya. Nah, perbedaannya di sini ya. Sisa bagi ini R sama dengan M%N. M%N. Berarti ini R merupakan sisa bagi dari M dibagi dengan N. Nah, sisanya berapa? Nah, nanti hasilnya dimunculkan FEB. Jadi ini kan hasilnya itu adalah yang ditampilkan adalah N-nya ini ya. Yang ditampilkan adalah N. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ilustrasi dari hasil eksekusi pencarian faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 8. Jadi masukkan M-nya berapa, kemudian masukkan N-nya berapa, kemudian nanti hasilnya adalah FEB. Ini adalah yang standar. Nanti bisa divariasikan, kemudian bisa dimodif lah supaya tampilannya lebih bagus. Apakah warnanya akan diubahnya supaya tidak hitam, misalkan warna tulisnya apa gitu ya. Nanti bisa menggunakan header-header yang lain. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah menentukan. Nah, ini sudah masuk pada dan nanti untuk ujian pun karena saya dari statistik, saya hubungkan dengan statistik gitu ya. Matematik statistik lah ya. Misalkan bagaimana cara membuat model regresi, bagaimana cara
membuat ANOVA gitu ya, bagaimana cara mencari standar deviasi dan seterusnya. Oke, di sini kita lihat ya, misalnya kita ingin mencari jumlah XI, ya, jumlah XI. Berarti yang kita butuhkan itu nanti yang diinputnya adalah XI, ya, kemudian jumlahannya. Dan ini adalah batas maksimum XI yang dibutuhkan. Nah, jadi ada increment, kemudian ada apa namanya, batas maksimum ya, N gitu ya. Kemudian ada hasil penjumlahannya. Nah, ini kira-kira seperti ini algoritmanya. Kemudian ketika ini ditransfer ke sintaks di C++-nya seperti ini menggunakan while do ya, while do. Di sini jumlahnya sama dengan 0, diinisialisasi dulu, dan nanti jadi I sama dengan 1 ya, kemudian jum sama dengan 0. Ketika I kurang dari sama dengan N, berarti jumnya sama dengan, asalnya di sini kan asalnya jumnya sama dengan 0. Jum tambah I. Oh, ini salah ya, harusnya XI saja ya di sini. Bukan XI, I ya. Ini jumlahan dari I. Jadi XI-nya adalah 1, 2, 3. Jadi X1-nya sama dengan 1. X2-nya sama dengan 2. Ini salah. Harusnya dari mulai 1 ya. Dari mulai 1. Ini berarti I saja. Nah, saja. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Karena ini kita mulai dulu yang paling sederhana. Nah, untuk penulisan seperti ini ya, jum sama dengan jum tambah I, itu bisa ditulis secara ringkas ya. Bisa ditulis secara ringkas ya. Misalkan plus sama dengan, nah, itu plus sama dengan ini ya, ringkasannya. Tapi supaya lebih dipahami, kita tuliskan lengkap saja ya. Oke, kita lanjutkan ya, ini cara menentukan jumlahan n suku pertama dari bilangan asli ya. Di sini jumnya diinisialisasi sama dengan 0, I minus 1, while I kurang dari sama dengan N. Nah, di sini kan sudah dimasukkan N-nya. Misalkan N yang kita masukkan adalah 10. 10 berarti I mulai sama dengan 1, jum sama dengan 0. While ya. Ketika I kurang dari sama dengan N. N-nya tadi kan 10. I-nya 1. Berarti ini adalah sebuah kondisi yang benar. Maka masuk ke sini, jum sama dengan jum tambah 1. Jumnya hasilnya 0. Lalu jum yang sekarang menjadi 1. Ya. Nah, baru increment bekerja. I sama dengan I plus 1. Kalau disingkat berarti I plus plus ya. Plus I sama dengan I plus 1. Berarti I sekarang menjadi 2. Masuk ke sini lagi. 2 masih kurang dari 10. Boleh masuk ke sini. Berarti jum sama dengan 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2. Berarti jumnya sekarang menjadi 3. Masuk ke sini, berarti I sama dengan 2 tambah 1. Berarti menjadi 3 ya. Masuk ke sini lagi terus. Gitu. Jadi terus-terusan berulang. Sehingga sampai kepada ketika I sama dengan 9, maka I yang di sini sama dengan 9 tambah 1, 10. Masuk ke sini, berjumlahkan. Nah, sekarang ini 10. I sama dengan 10 tambah 1, 11. Masuk ke sini ya. Ketika sudah masuk ke sini, berarti ini akan tidak terpenuhi, sehingga langsung keluar. Sehingga muncullah ini. Nah, hasilnya setelah dieksekusi itu, ketika kita mengambil N sama dengan 10, itu hasilnya adalah 55. Bisa Anda cek sendiri ya. Dan jangan lupa ketika mengeluarkan output ya, mengeluarkan output supaya jelas ya. Ini
diberi apa namanya penjelasan yang relevan ya. Misalnya di sini jumlah 10 bilangan. Jadi 10 bilangan itu dari sini ya, yang sudah diinput di sini. Menggunakan sintaks seperti ini. Oke, dilanjut. Saya yakin Anda sudah paham lah dengan ini ya. Karena cukup sederhana ya. Ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke bentar, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Nah, nanti dalam aplikasinya misalnya Anda diminta untuk mencari pendekatan dari fungsi trigonometri misalkan, atau pendekatan fungsi eksponensial sampai sekian suku yang pertama. Berarti itu nanti akan dibentuk ke dalam deret. Nah, sebenarnya di C++ juga ada header math ya, untuk matematika ya. Jadi bisa Anda deklarasikan di atasnya include gitu ya. Kemudian math ya, math. Nah, namun untuk keperluan pengulangan ya, nanti yang saya berikan bukan seperti itu tanpa header math. Tapi Anda harus menggunakan aproksimasi menggunakan deret Taylor ya, supaya kompetensi while do-nya itu dapat. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk aproksimasi dari learn. Misalkan kita ingin mencari learn 0,5 ya, learn 0,5 itu learn 0, itu berapa gitu ya. Yang jelas dia nilainya negatif karena kurang dari 1. Kemudian kalau learn 1,5 itu berapa? Nah, tentunya kalau Anda gunakan header math itu kan sampai tak hingga. Hasilnya nanti akan berbeda ketika saya spesifikasi ini berlaku untuk penjumlahan sampai 5 suku yang pertama misalkan. Nah, jadi saya bisa membedakan mana yang menggunakan fungsi standar dengan menggunakan header math, mana yang menggunakan while do. Dan itu pasti akan salah ya, akan saya salah karena tidak sesuai dengan petunjuk ya. Karena kompetensinya adalah bisa menggunakan konsep pengulangan dalam C++. Ya. Kayak kembali lagi di sini, ketika kita ingin mencari aproksimasi learn X, maka kita harus merujuk kepada bagaimana cara menurunkan learn tersebut menggunakan deret Taylor. Nah, seperti ini. Kalau learn 1 per X, itu rumusnya adalah X kurangi X kuadrat per 2 tambah X kuadrat per 3 tambah X kuadrat per 4, dikurangi X kuadrat per 4 dan seterusnya. Ini radius kekonvergenannya antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi ini akan berlaku untuk negatif 1 sampai dengan 1. Nah, sekarang kalau learn X itu seperti apa ya? Tinggal diturunkan saja dari sini. Learn X itu sama saja dengan learn 1 ditambah X dikurangi 1. Sehingga nanti kelihatan seperti yang di atas. Ini. Nah, dari sini bisa kita telusuri keteraturannya. Nah, di sini learn X itu sama dengan X kurangi 1 ya. Kurangi X kurangi 1 kuadrat per 2 ini tambah X kurangi 1 pangkatan 3 per 3 dan seterusnya. Sehingga di sini radius kekonvergenannya adalah 0 sampai dengan 2. Ya, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mencari radius kekonvergenan ya. Karena Anda sudah dapat kan ya. Sudah dapat di kalkulus untuk deret ya. Dan kalaupun nanti tidak ada, saya langsung nyatakan saja untuk radius kekonvergenannya. Anda tinggal mencari membuat programnya. Nah,
kira-kira seperti ini algoritmanya. Ya. Walaupun nanti Anda tidak bisa membuat algoritma, yang penting Anda bisa membuat program gitu aja, supaya bisa dieksekusi. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini ya, di sini ada proses pembagian. Tentu kita tidak bisa mendeklarasikan ya, tipe jumlah itu sebagai integer. Mungkin saja kan bukan integer ya. Di sini jelas lah bukan integer ya. Sehingga saya deklarasikan untuk ini tipenya adalah double. Tipenya adalah double. Sebentar. Gimana Mbak Rahayu? Ada pertanyaan? Sudah Pak, tadi saya belum menjawab. Oh tadi gitu. slide-nya macet Pak, belum pindah. Di slide mana tadi ya? Saya Ya, malah Pak. belum. Tapi sekarang sudah. Sudah ya? Oke. Terima kasih Mbak Rahayu. Sudah Pak. Nah seperti ini ya. Bentar ini. Nah seperti ini ya. Jadi nanti pada saat ujian misalnya saya membuat soal seperti ini. Kemudian pertanyaannya tentukanlah. Jadi nanti ujiannya yang simpel saja. Jadi ketika Anda sudah membuat program, nah nanti pertanyaan gini, tentukanlah len X sampai 5 suku yang pertama. Ya. Ini suku pertamanya 1, 2, 3, 4. Ini kalau sini 4 yang saya tuliskan ya. Ini. Nah, sehingga nanti ketika Anda menjawab, kemudian hasilnya tidak sesuai, ya, ini kan nanti saya batasi misalkan sampai 4 digit yang pertama sini, atau sampai dengan sekian gitu ya. Nah, akan ketahuan nih mana LearnX yang menggunakan fungsi standar, mana LearnX yang menggunakan aproksimasi. Ya, jadi nanti akan ketahuan gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan ya, proses untuk mendapatkan LearnX menggunakan aproksimasi seperti ini. Nah, cara mendapatkannya tentu pertama harus karakterisasi dulu tipe variabel jumlah ini ya. Tipe variabel jumlah ini. Nah, di sini tentu tipenya bukan lagi integer, sehingga saya masukkan ini sebagai double ya. Double. Kemudian sudah kita ketahui juga bahwa X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 2. Ya, jadi duanya masuk ya. Duanya masuk. Sehingga X-nya pun bertipe double ya. Kemudian di sini increment dan n jelas dia bertipe integer. Nah, di sini adalah penjelasan menentukan fungsi learn ya. Ini hanya penjelasan saja. Jangan lupa kalau setiap penjelasan nanti dikasih /n ya, supaya nanti pindah ke baris berikutnya. Kalau tanpa /n nanti akan bersambung ke pinggir. Ya. Kalau nggak pakai /n, bisa pakai n lain ya, n lain. Kemudian ini baru dimasukkan banyaknya suku yang diinginkan ya. Kemudian masukkan nilai yang akan dihitung learn-nya ya. Di sini kalau si out itu tanda arah panah ke kiri double ya. Kalau si in berarti ke kanan double ya. Di sini paksa menggunakan std.2 si out karena apa? Karena di atasnya tidak saya deklarasikan using namespace std-nya. Tidak saya. Ini saya gunakan ini ya. Sebenarnya ini ada untuk mengecek saja ya.
bukan untuk mengecek, untuk memunculkan tanda pangkat saja ya. Bukan untuk menghitung len-nya, untuk memunculkan tanda pangkat saja. Di sini power, ya power. Jadi tadi kan rumusnya itu ini X-1 terus dikurangi X-1 pangkat 2/2 tambah X-1 pangkat 3/3 dikurangi X-1 pangkat. Nah, pangkat ini saya gunakan fungsi standar dari math gitu ya, power. X kurangi 1 pangkat I dibagi I gitu ya. Nah, adapun di sini ya, di sini power negatif 1 ya, koma I-1 itu maksudnya adalah untuk memunculkan adanya perubahan tanda di sini. Ini kan ada plus min gitu ya. Sehingga perlu penambahan negatif 1 pangkat bisa N tambah 1, bisa N dikurangi 1. Nah, cara bagaimana pangkatnya, apakah N-1, N+1 atau N, lihat suku pertamanya. Nah, kalau suku pertamanya negatif, dipangkatkannya dengan N. Ya, jadi, minus 1 pangkat N. Jadi, N-nya mulai 1 sampai dengan hingga. Kalau N-nya mulai dari 0, ya, kalau N-nya mulai 0, nah berarti lain lagi. Ya. Jadi, itu bisa diselidiki oleh Anda ya. Kalau pangkat ganjil itu kan pasti negatif ya. Negatif 1 pangkat ganjil pasti negatif. Negatif 1 pangkat genap itu pasti positif. 0 itu termasuk bilang genap ya, 0 ya. Bilangan apa? Netral ya. Jadi min 1 pangkat 0 kan 1 ya. 2N. Coba ditelusuri program yang sudah dibuat ini ya. Telusuri. Nah, ini seperti ini ya. Jadi saya ingin menjumlahkan sampai dengan suku yang diinginkan dari aproksimasi ini. Contohnya, misalnya saya ingin mencari aproksimasi dari len E ya, untuk 100 suku yang pertama. Ya, untuk 100 suku yang pertama. Saya masukkan 1, len 1 ya. Len 1 sama dengan 0. Ini harusnya saya bukan masukkan 1 harusnya ya. Tapi misalnya saya masukkan 0,5 biar kelihatan gitu ya. Biar kelihatan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa Anda coba sendiri itunya, programnya. Nah, mengapa saya menggunakan ini screenshotan, tidak bentuk PowerPoint, supaya Anda bisa menulis ya. Jadi kalau nanti ketahuan kan itunya, oh ini salah, ini benar. Jadi setiap akhir dari statement kan harus titik koma, ketika terlewat pasti error gitu ya. Sekarang kita masuk bagaimana cara mencari rata-rata, intinya sama, ya, ini sama. Kalau mencari rata-rata berarti harus mencari jumlahnya dulu, baru dibagi dengan banyaknya data. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, bagaimana cara mencari rata-rata. Ini saya sebenarnya tidak memerlukan header ini ya, tapi saya menggunakan ini karena saya ngambil dari yang sebelumnya ya, hanya merubah ini saja, merubah di while ininya saja. Seperti itu, ini barangkali bisa dilewat ya, bisa dilewat. Nah, sekarang looping do while. Nah, sebelum ke sini, coba dulu ya untuk latihan. Untuk latihan. Coba Anda ini dulu
Nah, ini ada yang ini enggak menggunakan laptop enggak? Atau gimana? Kalau menggunakan laptop boleh dibuka C++-nya gitu ya. Yang Anda gunakan apa ini? C++ di Safri ya? Apa? Sipri ya bukan? Dev C++, Pak. DevSet. Oh ya, DevSet bersama ya. Ada yang buka laptop nggak? Kalau ada yang buka laptop, nanti silakan. Ini untuk dijawab. Carilah pendekatan nilai dan satu. Tadi kan dan satu ya, itu sudah pasti sama dengan 0 dan 1,5 ya. Karena nanti batasnya adalah X berada di 0,2. Jadi duanya masuk gitu ya. Nah, seperti itu.
Ya gimana? Sudah ketemu? Oke, nanti dicoba aja lah nanti ya. Caranya seperti itu. Nanti bisa eh, supaya lebih luasa bisa Anda coba sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan looping do while. Ya, looping do while. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi, hanya prosesnya saja yang berbeda ya. Kalau tadi ketika syarat dipenuhi, maka lakukanlah. Nah, kalau sekarang lakukanlah ketika syarat dipenuhi. Ya. Nah, berarti dilakukan dulu, nanti dicek syarat terpenuhi atau tidak. Kalau tidak, ya berarti langsung keluar gitu ya. Yang tadi tidak akan diproses. Kemudian saya akan gunakan sintaks apa namanya using namespace std ya standar sehingga akan lebih menyederhanakan yang asalnya saya tulis ini akan cukup ditulis dengan ini ya. Asalnya std.2.2 cout itu bisa nanti ditulis cukup dengan cout saja. Kalau di atasnya dituliskan dideklarasikan seperti ini. Ya. Jadi nanti supaya lebih sederhana saja ya. Nah, saya sengaja menggunakan variasi supaya bisa terbedakan fungsi ya, fungsi dari ini untuk apa gitu ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana misalnya kita ingin mencari apa namanya barisan dari bilangan segitiga. Barisan dari bilangan segitiga. Nah, sebelum kita membuat algoritma dan program, kita harus tahu dulu definisi di barisan segitiga itu seperti apa gitu ya. Atau kalau di yang sudah kita kenal itu eh, bilangan Pascal Pak ya. Satu, satu, dua, tiga gitu ya. Jadi jumlahkan jadi seperti apa ya. Bukan oh beda-beda deh ya. Beda lagi. Ini bilangan segitiga seperti ini ya. 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Jadi prosesnya ini misalkan untuk n sama dengan 1 ya, dia akan bernilai 1. Kalau n sama dengan 2, 1 tambah 2. Jadi ini ditambahkan ke sini ya. 1 tambah 2 menjadi 3. Yang ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 menjadi 6. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. 1, 2, 3 tambah 4. Jadi 10. Dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita harus membuat sebuah rumus ya, yang bisa menampung rumus umum dari suku ke N untuk bilangan segitiga ini. Sebentar kita ini dulu ya, kita coba compilernya sudah terlihat belum? Belum terlihat, Pak.
Sekarang gimana? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Ini kan entire, ini entire. Bentar. Sudah ya sekarang ya? Gimana sekarang, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, jadi kita coba dulu untuk mencari suku ke N dari bilangan segitiga ya. Jadi di sini harus dideklarasikan maksimum, maksudnya maksimum N itu adalah suku ke N-nya ya. Saya hapus aja lah. Ini saya hapus aja. Bil itu bilangan, itu increment-nya. Nanti akan muncul bilangan suku kesekian gitu ya. Nah sekarang karena saya menggunakan ini, saya menggunakan using namespace std ini, maka di sini cukup dituliskan cout saja. Nah kalau tidak ada ini, maka harus ditulis std gini. Ya, oke. Kita ini dulu tipe-tipenya, ini n-nya, kemudian bilangan yang dimaksud, ini increment-nya. Nah, kemudian supaya lebih jelas, ini diberi keterangan saja. Misalkan masukkan suku ke N dari bilangan segitiga tersebut. Nah, kemudian di sini baru diinputkan ya dari keyboard ya. Diinputkan dari keyboard. Jadi sesuai dengan keinginan user gitu ya, pengguna. Kemudian baru di sini diinisialisasi. Di sini mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Nah, kenapa dimulai dari 0 ya? Kenapa dimulai dari 0? Karena di sini i plus-plusnya, ini i plus-plus itu sama saja dengan increment untuk i sama dengan i plus 1 gitu ya. I plus 1. Plus-plus itu seperti itu ya. Kemudian bil plus min, ini sama saja dengan bil plus i ya. Plus i. Jadi saya coba untuk sedikit-sedikit menggunakan ini dulu singkatan supaya lebih simpel ya. Nah, di sini mulainya dari 0 karena i plus-plusnya disimpan di sini. Kalau 1 berarti simpan di bawahnya. Akan beda nanti hasilnya. Kemudian lakukan ini. Jadi kalau ini i sama dengan 0 kan masuk ke sini ya. Bil sama dengan 0 masuk ke sini berarti i akan berubah menjadi i plus 1, i-nya 0 berarti i sama dengan 1. Jadi i-nya berubah menjadi 1. Kemudian bilnya asal 0 berarti bil sama dengan 0 tambah 1 berarti berubah menjadi 1. Masuk ke sini. Nah, i-nya sekarang di sini berisi 1. Kalau kita ingin mencari suku ke-6, misalkan maksimum n-nya adalah 6, berarti kan masih kurang. Ke sini lagi, lakukan lagi di sini. Sekarang i-nya kan menjadi 2. Bil-nya menjadi 1 tambah 2, menjadi 3. Ya. Terus gitu ya, proses berlanjut terus sehingga sampai dengan maksimum yang diinginkan. Nah, setelah itu baru kita tampilkan hasilnya. Ya. Misalnya di sini suku ke berapa dari bilangan segitiga adalah seperti ini. Ini n lainnya di sini, saya simpan di sini ya, n lainnya supaya nanti pindah baris, maksudnya pindah baris. Atau bisa juga menggunakan /n gitu ya, /n. Oke, coba kita running dulu. Kalau ini di running, nanti hasilnya misalkan masukkan suku ke berapa nih yang akan kita hitung. Ya. Misalnya suku ke-10 gitu ya, 10. Nah, nanti suku ke-10 dari bilangan segitiga adalah 55 gitu ya. 55. Nah, kalau kita ingin suku ketiga misalkan, suku ketiga, maka nanti hasilnya adalah 6 ya. Nah, nanti pada saat buat program barangkali bisa divariasikan lagi, apakah akan mencoba lagi apalah gitu ya.
dengan menggunakan tipe karakter ya di atasnya. Oke. Nah, ini nanti bisa Anda coba sendiri ya. Ini untuk menentukan bilangan segitiga. Oke, sekarang kita lanjut. Ini bagaimana untuk mencari standar deviasi kemudian rata-rata ya. Ini kira-kira programnya. Kemudian bisa dicoba ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan bentar ini kecil ya. Nantilah bisa dicek ya itunya. Nah, kemudian kita bisa memanipulasi atau membuat variasi lain supaya tampilannya lebih menarik dengan membuat format-format yang diinginkan. Di sini kita hanya mencoba untuk menampilkan kuadrat dan kubik dari sebuah bilangan asli gitu ya. Kuadrat dan kubik dari sebuah bilangan asli ya. Nah, seperti kira-kira ya. Jadi di sini ada apa namanya set untuk lebarnya. Maksudnya lebar kolom maksudnya ya. Lebar kolom. Menggunakan apa? Menggunakan header ini. Jadi header ini digunakan untuk mengatur apa namanya lebar kolom yang diinginkan ya. Ini nanti bisa itu ya, bisa dicoba. Nah, ini kemudian berikutnya adalah untuk yang simpel dulu ya. Bagaimana mengkonversi sekarang, mengkonversi atau mentransformasi dari derajat Celcius ke Fahrenheit ya. Jadi yang perlu diketahui di sini rumusnya F itu sama dengan 9/5C plus 32. Nah, dengan seperti ini Anda bisa tentukan ya. Bisa tentukan apakah tipe variabelnya. Ya, apa tipe variabelnya. Nah, Celsius ini bisa double ya, bisa double, bisa integer, bergantung pada yang diinginkan oleh kita. Kalau misalnya Celsiusnya kelipatan 10 misalkan ya, 10 sampai 100, karena ini sedang membicarakan tentang apa namanya looping ya. Jadi saya setting saja 10 sampai 100. Incrementnya berarti 10-10 ya, incrementnya. Nah, maka saya gunakan double untuk tipenya double ya untuk Fahrenheit. Karena 9/5 kalau kita setting F-nya integer itu tidak akan jalan. Kalaupun jalan itu tidak akan valid ya, tidak akan valid. Jalan sih jalan tapi tidak valid gitu ya. Hasilnya itu salah gitu ya. Hasilnya salah. Sehingga harus benar-benar diperhatikan tipenya, tipe variabelnya. Nah, di sini saya beri judul seperti ini ya. Kemudian /n maksudnya di sini supaya yang ini pindah ke baris berikutnya. Kemudian Celsiusnya dimulai dari 10. Do ya, do lakukan ini dari mulai 10 ya. Do ini fahnya sama dengan 9/5 kali Celsius tambah 32. Kemudian, nah di sini kita akan memunculkan Celsius ya. Di sini settingnya set 3, kemudian Fahrenheit supaya tidak bertumpuk gitu ya, supaya tertumpuk di setting seperti ini. Dan nanti hasilnya akan rata ya. Kemudian ini Celsiusnya kelipatan 10. Jadi Celsius sama dengan Celsius tambah 10. Ini incrementnya sama dengan Celsius ya. Dengan Celsius tambah 10 sama dengan ini ya. Kemudian di sini kondisinya disimpan di akhir. While apa gitu ya. While apa. Nah, kalau saya ambil while selnya kurang dari 10, kurang dari 100, berarti yang kita tampilkan itu sampai dengan 90 ya.
sampai dengan 90. Kalau seperti ini berarti sampai dengan, karena 100-nya masuk. Nah, seperti ini. Nanti outputnya bisa dicoba ya hasilnya. Nah, nanti variasi yang lain ini sebenarnya bisa ya bisa Anda apa namanya tampilkan dengan cara yang berbeda ya untuk melakukan atau membuat program. Anda sudah belajar apa namanya if then ya. Kemudian apalagi ya? Case gitu ya, sudah Anda pelajari. Nah, sekarang tinggal diaplikasikan karena materi setelah UTS itu adalah aplikasi. Nah, misalkan seperti ini, kita ingin membuat konversi dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Jadi misalnya kalau konversi dari Celsius ke Fahrenheit berarti masukkan dulu Celsiusnya, kemudian hitung Fahrenheit-nya dan seterusnya. Nah, di sini dengan menggunakan do while, kita kemudian ingin mencoba beberapa kali ya, maka harus dideklarasikan dulu ya jawaban dengan tipe karakter. Karena nanti jawaban itu tulisnya adalah ya atau tidak, atau y atau t gitu ya. Karakter. Kalau string beda lagi ya. Kemudian Celsius dan Fahrenheit saya deklarasikan tipenya itu adalah double ya. Nanti muncul koma-koma. Kemudian integer pilih. Jadi nanti akan memilih satu atau dua bergantung pada pilihan yang diinginkan. Kemudian do, nah di sini hanya variasi saja untuk supaya lebih jelas ya. Kemudian di sini juga sama. Nah di sini double slash n ya supaya nanti enter 2 kali lah kalau di code itu ya. Nah, pilihan yang pertama adalah jika konversi Celsius ke Fahrenheit, kemudian pilihan yang kedua adalah jika konversi Fahrenheit ke Celsius. Nanti ini tinggal dimodifikasi saja ya. Kemudian silakan pilih. Nah, di sini silakan pilih, si outnya adalah pilih. Jadi 1 atau 2 itu ya. Kemudian switch pilih, jadi case 1 itu apabila, nah sesuai dengan ini, 1 itu adalah konversi dari Celsius ke Fahrenheit, berarti 1 ini nanti masukkan dulu Celsiusnya berapa, jadi berapa nilai Celsius yang akan dikonversi ke Fahrenheit, kemudian di sini masukkanlah Celsius. Ya. Kemudian, ini boleh koma-koma ya, 2,5 misalkan, seterusnya. Kemudian nanti dimasukkan rumusnya ini. Nah, baru nanti beri penjelasan sekian Celsius adalah sekian Fahrenheit. Jadi ini sekiannya itu karena nanti diperoleh dari hasil ini. Input yang Anda gunakan ya. Yang diinputkan oleh Anda. Jadi sekian Celsius adalah sekian Fahrenheit. Kemudian kalau switch-nya pilih 2, berarti ini akan mengkonversi dari dari Fahrenheit ke Celsius. Maka yang diinputkannya adalah Fahrenheit. Ya. Kemudian nanti dihitung berapa Celsiusnya. Nanti di penjelasannya adalah sekian Fahrenheit itu sama dengan sekian Celsius. Baru selesai. Jangan lupa ini menggunakan statement ini ya. Nah, baru muncul kalau sudah selesai ini kan slash n 2 kali itu maksudnya ini ya tadi ya sudah dijelaskan, jadi enter 2 kali lah ya. Apakah mau nyoba lagi? Nah, pilihannya antara y dan t ya. Y atau t gitu ya. Nanti bisa kalau y apa, kalau tidak gitu ya. Nah, jadi nanti kadang kan caps lock-nya itu kadang tidak sengaja ya pijit.
Jadi di sini juga di itu ya kemungkinan lain Y kecil atau Y besar. Jadi ketika jawabannya Y kecil atau Y besar, maka nanti akan kembali lagi. Kalau selain ini berarti akan keluar. Ya. Misalkan sembarangan saja selain Y gitu ya, misalkan A atau apalah gitu ya. Nah, nanti akan keluar. Kalau Y nanti akan kembali ke pilihan tadi ya. Oke, barangkali itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Silakan. Mau ada tugas enggak? Hari ini mau ada tugas enggak? Masih ada? Ini masih ada ininya? Masih online ini? Pak, maaf izin masuk. Ya. Itu absen di Aldiru belum ada ya, Pak? Belum ada? Iya, Pak, belum kebuka. Sebentar. Absen di Aldiru. Ini sudah sebenarnya. Tapi pas itu dibuka nggak bisa ngisinya. Iya, kayak gitu, Pak, bentuknya. Oh. Oh, ini ya. Sebentar saya ini dulu lah. Nanti saya absenkan saja ya. Oh, sebentar. 809, oke. Masih sempat lah, masih sempat. 840. 07. No. Minggu 9. Sudah ya, berarti ya. Silakan dicoba. Ya. Tadi saya akan ini ya, akan mencoba ini. Ini yang tadi yang sudah saya buat. Kemudian coba, misalkan kita memilih nah, memilih pilihan satu seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya, berapa nilai yang akan dikonversi ke Fahrenheit, misalkan 15 Celcius. Nanti akan diperoleh 15 Celcius adalah 59 Fahrenheit. Mau lagi misalkan ya. Ya, mau lagi masuk lagi ke sini gitu ya. Kemudian jika pilihan 2, maka nanti akan muncul. Nah, ini saya salahnya itu tidak menggunakan clear screen ya. Harusnya clear screen dipasang di atasnya supaya nanti ketika di running sebelumnya akan hilang gitu ya. Misalkan Fahrenheit yang akan dikonversi ke Celsius adalah 100 ya, 100. Maka 100 Fahrenheit itu sekian derajat Celsius gitu ya. Kalau 100 derajat bagaimana gitu ya? 100 derajat, nah 212 Fahrenheit. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa Anda modifikasi untuk program-program berikutnya. Kalau saya ini pilih T, berarti nanti akan keluar. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya pilih 1 gitu, sembarangan saja, kemudian saya pilih A, akan keluar. Nah, yang saya setting adalah di running, dieksekusi kembali kalau pilihannya ya Y kecil atau Y besar. Kayak gitu dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Ya, silakan Mbak Rahayu. Permisi Pak, itu absensinya itu sampai pukul 8 dan sekarang sudah 8 lewat 12 Pak, jadi tidak bisa mengisi absensi.
8 atau 8.40 tadi saya ngisi ya? Bentar. Oh iya. Mana ininya? Edit. Nah. 8.40. Nah. Coba lagi ya. Daftar tadi udah bisa ya? Sudah, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Oke, barangkali itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Sisanya silakan untuk diskusikan atau untuk menyiapkan kuliah yang berikutnya ya. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman semuanya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak.